Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita bersama akan melanjutkan pembahasan seleksi kompetensi bidang SKB Penyuluh Pertanian bagian ke-15. Tak terasa sudah 15 part untuk bagian penyuluh pertanian. Langsung saja. Pernyataan berikut merupakan proses penyuluh pertanian kemitraan, kecuali A. Berorientasi pada siklus manajemen usaha tani keluarga. B. Konsepsi dan metodologi dihasilkan melalui interaksi dan partisipasi keluarga, tani, PPL, LSM, dan konsultan. C. Dikelola oleh Dinas Pertanian. D. Dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan petani dan masyarakat. Kecualinya adalah yang C. Dikelola oleh Dinas Pertanian. Harusnya dikelola oleh petani itu sendiri, bukan oleh Dinas Pertanian untuk proses penyuluhan kemitraan ya. Next. Ciri-ciri proses penyuluh kemitraan prospek adalah A. Di setiap kota terdapat petani pemandu yang dipilih masyarakat. B. Dana untuk kegiatan penyuluhan dikelola oleh Dinas Pertanian. C. Kegiatan belajar petani berpusat di kota yang mendapat dukungan dari lembaga penyuluhan, penelitian, perdagangan, industri, dan pemerintah daerah. D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Ciri-cirinya ya untuk penyuluh kemitraan atau prospek, yaitu D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Kalau jawaban yang A, seharusnya di setiap desa, bukan di kota. Kalau yang B, seharusnya dikelola oleh masyarakat, bukan Dinas Pertanian dan lembaga lainnya ya. Harusnya masyarakat. Kalau C, berpusatnya di desa, jangan di kota juga. Oke, sudah cukup jelas. Berdasarkan penetapan skala prioritas kebutuhan tentang kemampuan yang diinginkan, informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk keluarga, kelompok, dan desa, maka kemudian disusunlah A. Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD). B. Rencana Usaha Kelompok (RUK). C. Rencana Kegiatan Kelompok (RKK). D. Rencana Kegiatan Desa. Jawaban yang tepat adalah yang A. Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa. Dikarenakan RUK, RKK, dan RKD merupakan langkah kedua setelah PRA atau Participatory Rural Appraisal dilakukan. Maka disusun RKBD dulu ya, baru mereka lah untuk PRA-nya ya, atau Participatory Rural Appraisal. Modal perencanaan pembelajaran yang melibatkan unsur tujuan dan materi pelajaran, pengalaman belajar, cara atau metode dalam belajar, personalia, peralatan dan perlengkapan, fasilitas fisik serta evaluasi dan perbaikan, bertujuan untuk memberi kesempatan keluarga tani nelayan untuk A. Memilih jenis usaha tani yang dibudidayakan. B. Memberi saran perbaikan dalam setiap perencanaan. C. Menyiapkan sarana produksi yang dibutuhkan. D. Mendapat informasi yang berkaitan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Memberi saran perbaikan dalam setiap perencanaan. Jadi model perencanaan ini, pembelajaran yang melibatkan unsur tujuan dan lain sebagainya itu bertujuan untuk
agar keluarga tani nelayan dapat memberi saran perbaikan dalam setiap perencanaan. Jadi ada progres ya untuk perbaikan, setiap kali akan ada perencanaan. Perubahan perilaku petani mencakup hal-hal berikut, kecuali A. Pengetahuan, B. Sikap, C. Keterampilan, D. Pengalaman. Jawaban yang tepat adalah D. Pengalaman. Pengalaman merupakan cara belajar efektif yang merujuk pada perubahan perilaku. Inilah ya, perubahan perilaku inilah yang menjadi pengalaman petani. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar bisa membantu keberlangsungan channel ini. Dan bagi kalian yang telah subscribe, terima kasih. Dan bagi yang belum, dimohon untuk segera klik tombol subscribe. Semoga Indonesia bisa segera terlewat dari wabah ini. Dan stay home, stay safe, kawan. Strategi penyuluhan menurut Mardikanto tahun 1993 menggunakan teori difusi, yaitu untuk sasaran awal penyuluhan menggunakan petani ... A. Perintis, B. Pelopor, C. Penerap awal, D. Penolak. Jawaban yang tepat adalah A. Perintis. Teori difusi, sasaran awal penyuluhan menggunakan petani perintis. Kalau B, C, dan D ini merupakan sasaran penyuluhannya ya. Oke, next. Pengertian evaluasi menurut Hornby dan Barnwell dalam Mardikanto tahun 1993 adalah ... A. Proses untuk menentukan nilai keberhasilan dalam meraih tujuan yang direncanakan. B. Tindakan pengembalian keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa tertentu yang sedang diamati. C. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari. D. Manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses. Evaluasi ya menurut Hornby and Barnwell dalam Mardikanto merupakan B. Tindakan pengembalian keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa tertentu yang sedang diamati. Itulah namanya evaluasi. Kalau A, ini menurut Randabaugh tahun 2001. Kalau yang C ini menurut Frouke tahun 1973. D, ini teori menurut Van den Baan tahun 1999. Evaluasi menurut Hornby and Barnwell di Mardikanto tahun 1993 adalah yang B. Lanjut ya. Tipe evaluasi penyuluhan bergerak ke arah ilmiah memerlukan ... A. Kecenderungan data yang bersifat subjektif ya. B. Biaya yang relatif murah. C. Mudah dilakukan. D. Hasil yang diperoleh lebih dipercaya. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah yang D. Hasil yang diperoleh lebih dipercaya. Itulah
Tipe evaluasi penyuluhan yang bergerak ke arah ilmiah ya, memerlukan hasil yang diperoleh lebih dipercaya. Itu kalau yang ilmiah ya. Kalau A ini bersifatnya harusnya objektif ya, bukan subjektif kalau misalnya mau ilmiah. Karena ilmiah itu berarti bisa dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan. Yang dibuktikan adalah objeknya, bukan orang yang melakukan penelitiannya ya, tapi apa yang diteliti itulah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah objek. Kalau subjek berarti penelitinya. Objeknya itu penelitiannya. Kalau B, seharusnya biayanya relatif mahal kalau misalnya mau ke arah ilmiah ya, karena ada study case yang panjang. Ilmiah seperti sekarang buat mencari vaksin coronavirus itu memerlukan dana yang tidak sedikit dan banyak dan waktu yang lama untuk trial dan error, karena di dalam penelitian apalagi untuk vaksin pasti ada fase percobaannya. Bisa dari percobaan ke hewan dulu, jika hewan berhasil baru ditingkatkan mungkin ke manusia untuk uji cobanya dalam skala yang kecil dulu, baru nanti ke skala yang lebih besar. Itulah makanya biasanya pembuktian ilmiah itu pasti relatif mahal. Mudah dilakukan nih salah, karena penelitian ilmiah ini harus dilakukan oleh expert pada bidangnya. Nggak bisa sembarangan saja ya, karena ada metode tertentu dan strict atau kaku yang harus kita ikuti untuk aturan bakunya, bukan bisa sembarang saja. Itulah mengapa penelitian ilmiah itu sulit dilakukan, karena hanya bisa dilakukan oleh expert atau yang paham di bidang itu. Nggak mungkin kan seorang insinyur jembatan melakukan penelitian untuk vaksin coronavirus, atau sebaliknya orang dokter meneliti untuk bahan material pembuatan jembatan. Itulah kita expert di bidangnya. Makanya susah dilakukan, bukan mudah dilakukan ya. Hasil yang diperoleh dipercaya inilah yang benar. Karena melalui berbagai macam uji dan teori-teori yang dibuktikan secara ilmiah atau sains, itu bisa dipercaya. Bukan teori katanya atau teori dengar-dengar. Ini teori yang berdasarkan sains. Pengertian evaluasi sumatif adalah kegiatan evaluasi dilakukan A. Setelah program selesai dilaksanakan. B. Terhadap kegiatan yang telah dirumuskan sebelum kegiatan. C. Pada saat kegiatan sedang berlangsung. D. Oleh pihak luar. Evaluasi sumatif adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Inilah yang namanya sumatif ya. Yang A jawabannya. Oke, langsung saja. Evaluasi hasil adalah A. Dilakukan untuk mengetahui jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan seperti yang telah dirumuskan dalam program. B. Dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang direncanakan telah dicapai. C. Evaluasi yang sasarannya dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis. D. Dilaksanakan terhadap program yang telah dirumuskan ya, mungkin ya, yang telah dirumuskan. Jadi pengertian dari evaluasi hasil adalah B. Dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang direncanakan telah dicapai. Kalau yang A dan D merupakan pengertian evaluasi formatif. Formatif itulah yang A dan D ya. Untuk C itu merupakan evaluasi teknis. Ya, ini ada kata teknisnya ya. Berarti ya sudah jelas itu merupakan evaluasi teknis. A dan D formatif, B inilah evaluasi hasil.
Oke, tak terasa sudah 10 soal lagi kita bahas pada pembahasan SKB Penyuluh Pertanian pada hari ini. Semoga 10 soal ini dapat membantu kalian seenggaknya ya 10% atau 10 soal setiap harinya lah. Dan juga semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk persiapan menghadapi SKB CPNS tahun ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian dapat belajar lebih giat dan review materi-materi dan cari bahan bacaan yang lainnya. Terima kasih dan selamat belajar.